Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muraharjo dengan NIM B100191133. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi peningkatan kualitas SDM Pok Darwis guna meningkatkan wisata desa. Ya, latar belakang. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah tersebut. Kemudian rumusan masalah. Ada dua. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan strategi optimalisasi kinerja sumber daya manusia bidang pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota. Yang kedua, ada apa yang menjadikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi optimalisasi kinerja sumber daya manusia bidang pariwisata. Kemudian tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi optimalisasi kinerja sumber daya manusia bidang pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota. Yang kedua, mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi optimalisasi kinerja sumber daya manusia bidang pariwisata. Pelaksanaan strategi optimalisasi kinerja SDM bidang pariwisata. Ada tiga. Yang pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata melalui jalur formal dan non-formal. Contohnya melalui diklat dan penyuluhan. Yang kedua, ada peningkatan peran dan partisipasi Pok Darwis, kelompok sadar wisata dalam membangun pariwisata. Contoh kunjungan kerja keluar daerah, ikut serta dalam festival kepariwisataan, dan lain-lain. Dan ketiga, ada pengembangan standarisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan. Contoh, penetapan standar dan sistem pengajuan izin usaha pariwisata. Dan meningkatkan peran serta SDM sektor pariwisata dalam upaya mengoptimalisasi event-event seni budaya. Contoh, ikutsertaan PHRI dan ASITA dalam acara Travel Mart. Kemudian faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi optimalisasi SDM. Yang pertama, faktor pendukung. Ada yang A, partisipasi masyarakat sekitar objek dan daya tarik dan sumber daya manusia sektor pariwisata cukup tinggi. B, adanya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait. Dan C, adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat ada tiga juga. Yang pertama, ada empat. Yang pertama, keterlambatan dana yang diberikan oleh pemerintah kota dirasa masih belum mampu mencukupi kegiatan kepariwisataan. Yang B, belum adanya kesamaan persepsi. C, pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata belum optimal. D, jaringan kemitraan pariwisata belum optimal. Next, variabel X, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi ataupun perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang sangat penting. Next, sumber daya manusia bidang pariwisata. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sumber daya manusia bidang pariwisata adalah pertama, pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait. Kemudian Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Yang ketiga ada ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency. Yang keempat ada PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Next,
Variabel Y Pok Darwis. Pok Darwis atau kelompok sadar wisata adalah organisasi kepariwisataan yang keanggotaannya bersifat sukarela dan merupakan spontanitas dari masyarakat yang ingin memajukan kepariwisataan. Anggota Pok Darwis adalah masyarakat yang pekerjaannya berkaitan dengan sektor pariwisata maupun masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan objek dan daya tarik wisata. Kemudian ada hubungan SDM dengan Pok Darwis. Sumber daya manusia memiliki SDM yang sangat efektif dan efisien. Meningkatkan keterampilan. Cara mengelola SDM yang efektif dan efisien adalah dengan meningkatkan keterampilan dengan pelatihan peningkatan keterampilan tentunya juga harus disesuaikan dengan kemajuan zaman, perubahan tren pasar, kemajuan dinamika bisnis, dan perkembangan teknologi. Anda dan tim Anda perlu menyesuaikan keterampilan yang dimiliki dengan perkembangan yang ada. Kemudian meningkatkan profesionalitas atau profesionalisme. Cara mengelola SDM yang efektif dan efisien adalah dengan meningkatkan profesionalisme mereka. Pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bisa dilakukan dengan mengadakan program pelatihan pemimpinan dan coaching lainnya. Kemudian meningkatkan kualitas kerja. Cara mengelola SDM yang efektif dan efisien tentu dengan meningkatkan kuantitas kerja. Kepelatihan tentang peningkatan kualitas kerja bisa terkait rekrutmen dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penyimpanan sarana dan prasarana publik, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan solidaritas tim. Cara mengelola SDM yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan pelatihan tentang peningkatan hubungan kerja tim. Program pelatihan secara tim dapat membuat setiap karyawan lebih erat, akrab, dan meningkatkan solidaritas kerja. Dengan meningkatnya solidaritas tim, maka suasana perusahaan akan menjadi lebih kondusif. Next. Hubungan SDM dengan Pok Darwis. Kelompok sadar wisata dengan SDM yang efektif dan efisien menghasilkan wisata yang berkualitas, dan dengan SDM yang efisien dan efektif dapat meningkatkan Pok Darwis dan wisata menjadi tempat yang dapat memajukan ekonomi masyarakat bagi daerah. Next. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, kuantitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan atau deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Next. Kerangka pemikiran. SDM yang efektif dan efisien dengan meningkatkan Pok Darwis dan wisata yang berkualitas. Next. Kesimpulan Pok Darwis atau kelompok sadar wisata adalah organisasi kepariwisataan yang keanggotaannya bersifat sukarela dan merupakan spontanitas dari masyarakat yang ingin memajukan kepariwisataan. Anggota Pok Darwis adalah masyarakat yang pekerjaannya berkaitan dengan sektor pariwisata maupun masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan objek dan daya tarik wisata. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.